Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan untuk bisa kembali berjumpa di siang hari ini untuk melanjutkan daurah tematik, ya. Daurah tematik dengan tema yang sama, ya, yaitu kita akan mengupas, ya, kupas tuntas lafat-lafat atau kata-kata yang dianggap pelik di dalam Al-Quran oleh sebagian qori atau qori'ah atau sebagian dari pembaca Al-Quran. Sehingga dengan kita mengetahui lafat-lafat yang dianggap pelik itu, semoga kita bisa terhindar agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik, kita lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan di surah Al-Ma'idah. Maka sekarang kita lanjutkan di surah yang baru, yaitu di surah Al-An'am, surat yang ke-6, ya, surat yang ke-6. Baik, langsung saja, ya, seperti biasanya kita akan bahas lafaz-lafaz pelik sesuai dengan yang di buku. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, ya. Kalau tidak ada, ya, kita teruskan sampai berakhir, ya, waktunya. Baik, semoga bermanfaat bagi yang mendengar secara langsung ataupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Baik, kita mulai saja untuk yang pertama di surah Al-An'am. Ini, ya, lafaz yang dianggap pelik pertama kali ada di ayat yang ketiga, ya. Ada di ayat yang ketiga, yaitu pada lafaz ini, ya. Wafil ardi, ya, wafil ardi. Ya, ini adalah wakaf pada dua huruf sukun, ya. Ini juga sudah sering kita bahas, ya, tapi kita bahas lagi, tidak masalah untuk mengingatkan, ya. Bahwasanya ketika kita wakaf pada dua huruf sukun, maka kedua huruf ini harus dilafatkan dengan sempurna, ya. Tidak ada yang dikurangi kadarnya, tidak ada yang disamarkan. Jadi tidak dibaca dengan wafil arat, ya, atau wafil ar. Nah, tetapi tunaikan dulu tawasud dari huruf ro, kemudian tunaikan rokhawah dari huruf dhad, ya. Ar-u, wafil ar-u, wafil ar-u, ya. Ar-u. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi tidak ada yang mungkin beredar di belakangan di tempat-tempat yang lain, ya. Barangkali ada ikhfa bil makna jadid. Nah, itu kalau dari guru-guru kami, yaitu ya belum bisa diamalkan, ya, karena menganggap huruf yang kedua ini tersamarkan, ya, padahal setiap huruf itu punya hak dan mustahaknya masing-masing. Maka dia harus ditunaikan ketika dia sudah tertulis, ya, tertulis rosemnya di dalam Al-Quran. Maka itu yang kami amalkan, ya. Tapi sebagian yang mengamalkan yang tadi ikfa bil maknal jadid, ya, dipersilahkan, ya. Yang penting perlu diteliti lagi terkait jalur-jalurnya. Karena selama ini kita belum mendapatkan jalur bacaan yang seperti itu.
Ya, selanjutnya di ayat yang ketiga sudah ya. Kemudian di Al-An'am itu ayat yang kelima ya di sini. Ayat yang kelima yaitu pada lafaz ini ya. Abna uma ya. Abna uma. Nah, apabila ini diwasal ke huruf mim ya. Nah, ini hamzahnya dibaca pendek ya. Nah, dibaca pendek. Dan apabila wakof ya, wakof artinya kita berhenti di sini. Ya'tihim abna'u, wakof di situ, di u di situ. Maka hamzahnya dibaca sukun ya, hamzahnya dibaca sukun. Nah, masih ada beberapa orang yang kita temukan juga kemarin. Ketika ada alif seperti ini ya di belakang ini masih ada yang membaca panjang ya. Padahal di sini alifnya tidak dibaca ya, alifnya tidak dibaca. Ini adalah alif yang menandakan bahwasanya lafat ini itu adalah lafat jamak ya. An-naba itu kan berita. Kalau amba'u itu adalah berita-berita. Jadi ini hanya untuk menandakan jamak ya. Jadi bukan tanda alif untuk memanjangkan. Pun ketika kita tidak paham ya antara jamak dengan mufrad ya, jamak dengan tunggal, maka kan rumusnya jelas ya, alif setelah fathah yang dibaca panjang. Ini alif kok sebelumnya atau alif setelah alifnya kok setelah dhammah, maka rumusnya pun juga tidak jalan sebenarnya. Ya, maka perlu diperhatikan ya konsep dari al-jauf atau konsep dari mat itu sendiri. Nah, atau kalau kita coba lihat di mushaf standar Madinah ya di tempat yang sama itu di sini terlihat jelas ya di ambau. Nah, alifnya ada tanda sifir ya, sifir mustadir ya. Jadi dia memang dianggap tidak ada karena memang itu bukan untuk memanjangkan. Itu adalah alif untuk menandakan bahwasanya itu bentuk jamak ya, lafadznya bentuk jamak. Isimnya jamak. Nah, maka kalau disambung ke huruf mim, dia U-nya pendek. Kalau dia wakof, maka U-nya disukunkan. Ya, maka jangan sampai keliru lagi ya. Karena di beberapa tempat yang seperti ini masih ada yang bingung. Ya, masih ada yang bingung. Baik, kita lanjutkan selanjutnya dari ayat yang kelima. Kita langsung menuju ke ayat yang ketujuh ya. Ayat yang ketujuh yaitu di lafat mana? Ya, di sini ya. Pada lafat tirtosin ya. Tirtosin ya. Di sini kalau secara rumus umum ya, ro didahului harokat kasroh itu kan tipis ya. Tetapi di sini ada huruf to yang mana dia huruf isti'la dan dia berharokat fathah ya. Maka dalam kondisi seperti ini roknya dibaca dengan tafkhim ya atau dibaca dengan tebal ya. Maka tidak dibaca dengan kirto tetapi kirtos ya. Kirtos ya, bukan kirtos ya. Itu kurang tepat. Jadi roknya dibaca dengan tafkhim ketika dia berhubungan atau ketika setelah rok sukunnya itu adalah huruf isti'la yang fathah. Walaupun sebelum roknya itu harokatnya kasroh. Nah, ini kaidah khusus ya. Jangan sampai
lupakan ya. Tapi ternyata juga masih ada ya. Kita juga menemukan di lapangan masih ada yang terlupa di bagian yang seperti ini. Ya, maka harus diperhatikan ya, mana rok yang tipis, mana ya rok yang tebal. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Ya. Kemudian lanjut setelah itu di ayat ini langsung agak panjang ya, agak lebar jaraknya. Langsung lompat ke ayat yang ke-17 ya. Langsung lompat ke ayat yang ke-17 yaitu lafadz yang dianggap pelik atau susah yaitu di sini ya di Allah huwa ya. Allah huwa. Nah, ketika wakaf ya, ini juga masih sering kita dapati ya ketika wakaf, ini wawunya masih terbaca Allahu. Padahal seharusnya di sini kalau kaidah wakaf kan berarti huruf yang terakhir itu dimatikan ya atau disukunkan. Maka ini pun juga sama, harusnya ini disukunkan. Maka ketika disukunkan berarti dia terbentuk rumus yang baru yaitu waw sukun setelah dhammah. Maka dia masuk dalam kategori mad asli dibaca dua harokat. Illahu ya. Illahu. Nah, jadi dibaca dua harokat dengan mensukunkan waw ya, tidak mengharokati huruf waw. Nah, itu untuk lafadz yang pelik di ayat ke-17. Selanjutnya kita langsung ke ayat 28. Nah, jadi kalau ada lafadz yang kira-kira dianggap pelik antara 17 sampai 27, nah, silakan ditanyakan ya. Kalau nggak ada ya kita sesuai yang di buku saja, yaitu langsung menuju ke ayat 28. Ya, di ayat 28 lafadz yang dianggap pelik, nah ini ya ada di sini, yaitu pada lafadz min qablu ya, min qablu. Ya, di situ kalau kita sukun, kalau kita wakaf ya, mohon maaf, kalau kita wakaf, maka lamnya juga sama ya, dia disukunkan. Maka menjadi baknya tunaikan dulu kolkolahnya, syiddahnya, kemudian baru lamnya tunaikan tawasudnya ya. Menjadi min qabl ya. Qabl ya. Qabl qabl. Nah, begitu. Min qabl. Nah, tapi jangan menjadi min qabl. Kalau min qabl, nah, nanti sifat lamnya berubah ya. Lamnya menjadi syiddah, baknya tetap syiddah. Maka baknya syiddah tapi lamnya tawasud ya. Maka ada al min qabl. Nah, seperti itu ya. Dan ini sedikit tambahan juga ya. Ini juga kadang dianggap pelik juga bagi sebagian orang, yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan qaf ya. Ini adalah bacaan ikhfa yang mana ikhfanya itu ikhfa yang tebal atau ikhfa yang tafkhim. Maka dengungannya pun juga ditebalkan ya. Jangan mingko, tetapi mingko, mingqobl. Nah, jadi sejak awal didengungkan, nah, dia sudah menebal ya, bukan ketika masuk huruf qafnya, tapi sejak awal dengung di sini dia sudah ditebalkan suara dengungannya. Selanjutnya, mohon maaf ya.
agak sedikit batuk dan flu. Selanjutnya kita masuk ke ayat 32 ya. Di ayat 32 itu lafadz yang dianggap pelik itu ada di mana ini? Oh, di sini ya, di awal ya. Nah, di sini di wamal hayatu ya, wamal hayatu. Nah, ini juga sama ya. Oh, wawunya tidak dibaca ya. Wawunya tidak dibaca. Jadi ini dianggap tidak ada begitu. Maka langsung saja wamal hayatu. Bukan hayawatu tetapi hayatu. Terus kenapa di situ ada wawunya? Yaitu sudah rosemnya memang begitu ya. Rosemnya memang begitu, maka yaitu sudah paketan dari sana seperti itu. Jadi ya, sudah begitu begitu saja ya. Ini saya mute dulu. Ya, atau kalau ini ya, coba kita lihat di halaman berapa ini? Halaman 131 di Mushaf Standar Madinah ya 131 di ayat 32. Nah, di sini kalau di Mushaf Madinah tulisannya seperti ini ya. Nah, ini tidak dibaca dengan wamal hayawatu, tetapi dia dibaca dengan wamal hayatu ya. Ini adalah alif shagirah yang berfungsi untuk memanjangkan yaknya. Ya, jadi bukan bukan huruf waw ya. Cuman kalau di mushaf standar Indonesia dobetnya seperti ini. Memang berbeda ya antara dobet standar Madinah dengan standar Indopak ya. Maka ya pelan-pelan kalau kita ya belajar sedikit demi sedikit. Nanti kalau terpaksa harus membaca yang menggunakan dobetnya internasional atau Madinah, nah, kita tidak terlalu bingung. Baik, kita lanjutkan masih di ayat 32, yaitu lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini. Ya, ya di laibu walahwun ya. Lahwun. Di lahwun di sini kalau kita wakaf ya maka ya konsepnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi ya, yaitu haknya sukun, kemudian wawunya juga disukunkan karena sebab wakaf. Maka terbaca dengan walahu, walahu ya. Jadi bukan walahu tetapi walahu, walahu, begitu ya. Bukan wu. Nah, kalau wu nanti wunya jadi dhammah, tetapi dia terbaca walahu, walahu. Kemudian di sini sekalian ya kita jelaskan karena ada juga yang masih bingung di sini. Di sini ada tanwin bertemu dengan waw. Ini masuk dalam idgham bigunah ya. Idgham bigunah, tetapi dia idghamnya itu peleburannya nakis ya, tidak sempurna. Maka huruf wawunya ya jangan ditekan terlalu berlebihan karena nanti potensinya akan masuk ke rongga mulut ya. Laibu wa. Nah, buwa, nah itu akhirnya gunahnya tidak tertunaikan ya. Maka nun di sini itu jangan dihilangkan ya, tetap
suarakan dengan samar, jadi separuhnya di nun, separuhnya di waw. Laibu wa buwa ya, bukan buwa. Nah, jadi rasanya pun juga berbeda ya antara yang masuk ke dalam rongga hidung ataupun yang tidak. Nah, itu sedikit tambahan yang kadang juga masih dianggap pelik ya oleh sebagian besar para pembaca Al-Quran. Lanjut di ayat berapa ini? Ayat 34 ya. Ayat 34 di mana ini? Nah, di sini ya, yaitu di lafat minan naba'il mursalin. Nah, ini di sini kalau tidak diperhatikan ya, baknya ini bisa dibaca panjang ya. Nah, padahal di sini ada tanda sifir ya, ada tanda sifir yang mana berarti alifnya ini tidak dibaca. Maka ini tidak dibaca panjang baknya, tetapi baknya harus dibaca pendek. Nabai ya, bukan nabai, tetapi nabail mursalin ya. Nah, karena di sini ada tanda sifirnya. Kemudian lanjut di ayat 39 ya. Ayat 39 di Nah, ini juga hampir sama ayat eh, 39 ini beberapa kadang masih ada yang terlewat ya, yaitu pada lafaz Mayyasha. Ya, di sini karena ada alifnya, ya, biasanya tanpa sadar Mayyasha illah ya. Nah, ini padahal di sini ini adalah hamzah ya. Nah, karena di sini ada rokatnya. Maka Mayyasha'i ya, yasha'illahu. Nah, sehingga huruf shinnya itu dibaca pendek ya, karena ini adalah hamzah ya, bukan alif ya. Cuman memang rosemnya seperti itu ya. Coba kita lihat di Mushaf Standar Madinah ya, halaman ayat berapa ini tadi? 39. Nah, sama ya. Dobetnya aja yang berbeda ya. Nah, Mayyasha'i. Nah, jadi memang dalam penulisan apa namanya huruf hamzah itu huruf hamzah ini memang agak spesial ya. Dia kadang numpang di rosemnya alif ya, kadang di seperti yang tadi sebelumnya numpang di ya, ya, kadang juga numpang di waw. Nah, itu biasanya nanti berhubungan dengan kiroat ya. Cara membacanya berhubungan dengan kiroat masing-masing ya. Jadi kenapa ditanya kenapa nanti kalau ada yang bertanya kenapa seperti itu? Nah, biasanya itu nanti ada hubungannya dengan cara membaca di kiroat yang lain. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, ayat 39 sudah. Kemudian lanjut ke ayat langsung melompat agak jauh ya. Di ayat 50 ya, di ayat 50. Di ayat 50 ini yang dianggap pelik itu ada
ada di ilama. Nah, di sini ilama yuha ilayya ya. Ilayya. Nah, ketika wakaf, nah ini juga beberapa kemarin kita dapati ya di ayat ini terbaca ketika beliau wakaf membacanya ilayya, nah, begitu. Padahal kalau wakaf harusnya kan di huruf terakhir disukunkan ya atau dimatikan. Maka ini berarti ya sukun yang bertasydid ya. Maka di sini ya ditunaikan tasydidnya ya dengan menabarkan ilai ya. Ilai. Nah, begitu. Bukan ilai tetapi ilai. Ya, jadi ada sedikit penekanan. Illa ma yuha ilai. Ilai ya, seperti itu ya. Bukan ilayya, bukan ilai tapi ilai. Ya. Jadi pastikan ya, berbeda cara membacanya dengan ya sukun yang tidak bertasydid. Ya. Kebetulan di sini ada tasydidnya. Kemudian lanjut di ayat 52 ya, di ayat 52 itu lafadz yang dianggap pelik ada di sini. Nah, ini sama dengan tadi ya, yang di ayat 32 di wamal hayatu ya. Ini bil ghadati. Nah, ini wawunya tidak usah dipedulikan ya, tidak perlu dibaca, cukup fokus pada huruf dalnya saja. Nah, itu memang rosemnya sudah begitu. Ya, jadi itu wawunya tidak dibaca ya. Kalau di Mushaf Madinah tadi ya di sini fathah, di sini ada alif shagirahnya kecil ya. Itu kalau rosem dobet di Mushaf standar Madinah. Tapi kalau di Indonesia bentuknya seperti ini. Nah, jadi hiraukan saja huruf wawunya ya. Wawunya tidak perlu diperhatikan. Kemudian lanjut ke 56. Mana 56? Ya, ini 56 yaitu pada mana 56. Nah, di sini ya. Nah, pada lafadz ini ya. Nah, qad dhal qad dhalaltu. Nah, di sini tidak boleh dibaca dengan idgham ya. Nah, harus dibaca dengan izhar ya, harus dibaca dengan izhar, tidak boleh dengan idgham ya. Karena kemarin ada yang tanya juga ya, cuman tidak di ayat ini, tetapi ya pertemuannya sama ya, dal dengan huruf dhad gitu kan. Walaupun kalau kita berbicara secara karakter huruf ya, karakter dari huruf dhad itu dia lebih kuat daripada huruf dal ya, lebih kuat itu kan. Sehingga kalau dipandang dari kekuatan ya harusnya dia idgham ya. Tapi kita tidak boleh hanya berpedoman pada itu ya, karena Al-Qur'an itu didapatkan dari hasil talaki ya. Maka ketika di sini dibaca dengan izhar, maka kita tidak boleh membaca dengan idgham ya. Membaca dengan izhar itu berarti ya ditunaikan ya setiap sifat-sifat dari kedua huruf berikut. Berarti ini qalqalahnya ya ditunaikan. Qadlu ya. Nah, jadi bukan qadlu tapi qadlu. Bukan qadlu juga bukan seperti itu. Tapi tunaikan qalqalahnya. Tidak boleh dimasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf dhad. Ya, seperti itu di ayat 56. Karena ini masih sering juga mendapatkan menjadi pertanyaan. Maka ya cocok kalau di buku ini juga
dimasukkan ke dalam kategori lafat yang dianggap pelik ya, karena memang masih banyak dari saudara-saudara kita yang eh, keliru di dalam membaca lafat ini. Kemudian masih di ayat 56 ini ada di, nah di sini ya, di sampingnya ternyata ya. Wa ma ana minal muhtadin. Nah, ini fokus pada lafat ana ya, fokus pada lafat ana. Nah, di situ ada tanda sifir ya, sifir mustatil ya. Jadi kalau dia di wasol ya, di wasol maka dia dibacanya pendek, anamina begitu kan. Tapi kalau dia wakof, maka dia dibaca panjang, ana ya seperti itu. Itu untuk sifir mustatil ya. Kalau yang bentuknya lonjong. Kalau sifir mustadir itu mau wasol mau wakof ya dia tetap dibaca pendek ya. Itu ayat 56. Kita lanjut ke lafadz pelik berikutnya yaitu di ayat 59 ya. 59 yaitu pada lafadz ini ya. Nah, wal bahri ya, wal bahri ya. Apabila wakof ya maka roknya ya, ini kan berarti ketika wakof roknya berubah menjadi sukun ya atau mati, maka dia secara rumus ya, bukan lagi dilihat harokat kasrohnya, tetapi dia dilihat berhubungan dengan ini ya harokat fathah. Maka ketika wakof, dia roknya dibaca dengan tafkhim ya atau tebal ya. Wal bahru. Bahr. Ya. Wal bahr. Nah, dan sebelum ke ro ya, tunaikan dulu rokhawah dari huruf haknya. Bahr ya, bukan bahr, tapi wal bahr. Nah, begitu. Itu kalau wakof ya. Kalau di wasol, maka roknya kembali ke hukum awal. Rok yang berharokat kasroh berarti dia tipis. Wal bahri wama. Nah begitu. Bahri wama. Jadi kalau wakof dengan wasol, dia kaidahnya berbeda. Ini untuk ayat berapa tadi? 59 ya. 59. Selanjutnya di 63. 63 di ayat 63 ini lafadz yang dianggap pelik ada di sini. Yaitu di wakhufiyatan ya wakhufiyatan. Nah, ini ada tak marbutah ya, maka kalau wakof maka menjadi wakhufiyah ya wakhufiyah. Ya, memang beberapa orang sudah tidak asing dengan yang seperti ini ya. Tapi ternyata masih ada juga yang dia terbaca dengan tak biasa ya, atau bahkan malah dibaca panjang karena dilihat di situ taknya fathah tanwin ya. Nah, maka perlu diperhatikan yang dibaca dengan panjang ketika wakaf pada fathah tanwin itu adalah selain pada tak marbutoh. Nah, ketika selain pada tak marbutoh, maka dia dibaca panjang
dua harokat ya, dengan ada tambahan atau tidaknya alif di belakangnya. Karena nanti kalau hamzah nggak ada tambahan alifnya, tetapi itu juga tetap harus dibaca panjang ya, sebab kemarin juga ada juga yang apa namanya bersih kekeh ya bahwasanya kalau fathatan pada hamzah itu sukun karena nggak ada alifnya. Wah, itu berarti mungkin belajarnya kurang konsentrasi ya. Nah, lanjut kita ke ayat 65. 65 di mana ini? 65. Ya, 65 di sini. Nah, ini kita kembali bertemu dengan eh, pertemuan dua sukun ya. Ini di sini ada dua tinjauan ya. Yang pertama ketika wakof dulu ya. Ketika wakof ya. Ketika wakof maka huruf dotnya harus ditunaikan. Huruf ainnya juga harus ditunaikan. Ba, jangan banget, jangan ba'de. Nah, itu juga nggak cocok ya. Tapi karena huruf dot tidak ada qalqalah, maka tunaikan tawasud dari ain, kemudian tunaikan rokhawah dari huruf dot dan juga istiltolahnya. Ba'u ya. Ba'u ya. Sabau ya. Ba'u. Nah, seperti itu ya. Tidak ada kolkolahnya di sini. Dan jangan sampai berubah menjadi huruf T. Karena sering sekali kita mendapati banget. Ya, kalau banget itu nanti jadi bahasa Indonesia ya. Banget ya. Gitu. Nah, setelah itu ini kalau wakof ya. Kemudian yang kedua kalau diwasol ya. Nah, ini kalau diwasol ini bukan ba'din ungdur ya. Nah, karena di sini hamzah wasol ya. Ini hamzah wasol. Ini hamzah wasol ya. Hamzah wasol kan ini dari kata apa ini? Perhatikan, berarti kan melihat ya, nazar ya. Perhatikanlah maka ungdur. Ya, berarti ini hamzahnya hamzah wasol. Nah, sehingga di sini ada hamzah wasol, di sini ada tanwin. Maka kalau pertemuan hamzah wasol dengan tanwin, maka di sini berubah tanwinnya ya menjadi nun ya. Nun di tanwin pada huruf dotnya diharokati kasroh menjadi ba'din ya, ba'din dur ya, begitu ya, ba'dini ya, ba'dini dur. Jadi kasroh tanwinnya berubah menjadi nun biasa ya, kemudian setelah itu ba'dinin, kemudian ini enggak dibaca hamzahnya, langsung kepada nun yang sukun menjadi ba'sa ba'dinin bur. Nah, seperti itu. Dan roknya tebal ya. Nah, begitu. Ini ayat 65. Selanjutnya ini langsung panjang ini ya. Lebar jaraknya. Langsung ke ayat 94 ya. Jadi kalau ada yang di sebagian tadi ya 67 sampai 93 barangkali kalau ada ya bisa ditanyakan. Kalau enggak ada kita sesuaikan yang di buku saja. Nah, ayat 94 ini sama dengan yang awal tadi ya, di ayat yang kelima, yaitu di kata syuraka'u. Nah, ini alifnya enggak dibaca ya. Maka ketika
sukun, ketika sukun, ketika waqaf, maka hamzahnya disukunkan. Ketika diwasol ke sini, maka U-nya dibaca pendek. Ini adalah alif yang menandakan jamak ya. Bentuk jamak ini bukan bukan alif mat, tetapi alif yang digunakan untuk menandakan bahwasanya lafat ini adalah bentuk jamak ya, bentuk jamak. Jadi kan kalau di bahasa Arab itu ada mufrad ya, ada tasnia, ada jamak. Nah, ini adalah bentuk jamaknya. Nah, kalaupun kita nggak tahu itu bentuk jamak ataupun apa, kan di sini juga jelas ya bahwa alif yang dibaca yang memanjangkan itu adalah alif setelah fathah. Nah, di sini alifnya setelah dhammah, maka ya jelas tidak berlaku hukumnya. Nah, jadi kalau tidak tahu bentuk-bentuk isim ya sudah kembalikan ke rumus awal saja. Nah, tapi juga ternyata masih ada yang keliru di sini kadang-kadang terbaca panjang. Seperti yang di ayat kelima tadi juga sama ya. Nah, itu ayat 94. Kemudian di sini ya masih di ayat 94. Di sini ada dal sukun bertemu dengan ta ya. Maka di sini dibaca dengan idgham ya, dibaca dengan idgham. Jangan diizharkan. Berarti kalau dibaca dengan idgham, idgham yang sempurna ya, idgham kamil, maka ini berarti dalnya dianggap hilang, maka langsung laqad taqatta'a ya, laqad ta gitu kan. Bukan laqad ta tetapi laqad ta ya. Ini namanya idgham mutajanisain ya, atau apa namanya? Istilahnya apa ya kemana itu? Sahibul idgham ya. Nah, idghamnya yang dekat ya. Itu istilah karena sahib kan dekat ya. Tapi memang jarang dipakai ya. Jadi cukup idgham mutajanisan juga sudah cukup sebenarnya. Terus kemudian di ayat 9 selanjutnya di ayat 99 99 di mana ini? Wa ghaira mutasyabih wa ghaira. Oh, seperti yang tadi ini ya, yaitu di sini ya ketemu lagi dengan lafat ungduru, ya, ungduru. Nah, ini pun juga sama ya tadi, wawunya jamak ya. Nah, maka yang diperhatikan itu adalah kalian ya. Perhatikanlah kalian ya. Itu maksudnya begitu. Nah, di sini kalau di wasol ya, ini bukan mutasya mutasyabitin ungdur tetapi mutasyabitini ya, mutasyabitini ungdur ya, guru ya begitu. Jadi di sini fathah kasroh tanwinnya ya diurai menjadi nunnya diharokati kasroh menjadi tinil duru begitu. Karena di sini hamzah wasol ya. Hamzah wasol bertemu dengan tanwin, maka kemudian diuraikan menjadi ni ya, menjadi ni. Ini yang disebut dengan iltiqaus sakinain ya, iltiqaus sakinain ya. Bukan non wiqayah ya, tapi iltiqaus sakinain. Kemudian di selanjutnya di ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 itu di sini ini yang dianggap pelik itu ada di akhir ayat ya, yaitu di bukan ya.
bukan di situ. Oh, ayat 100, 101. Makanya salah ya, beda. Nah, di sini ya, di ayat yang ke-100, yaitu di bighairi ilmin ya, di bighairi ilmin. Ketika wakaf, maka mimnya disukunkan bighairi ilm, ilm ya, bukan ilm tapi ilm, ilm ya. Jadi kalau kalau ilm, nanti lamnya menjadi lamnya menjadi apa namanya? Kalau lamnya kalau ilm, nanti lamnya menjadi kolkolah ya. Lamnya jadi kolkolah. Maka jangan ilm tapi ilm, 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 ilm ya, bukan ilm, ilm. Nah, beda ya antara suara yang satu dengan yang kedua tadi. Nah, ya memang perlu dilatih ya pelan-pelan untuk membiasakan hal-hal yang semacam ini ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kemudian lanjut ke lafadz pelik berikutnya, yaitu di ayat 121 ya. Ayat 121. 121. Nah, pada lafadz ini ya, di sini di wa innahu kun ya, kun ya. Ketika wakaf, maka kofnya harus di kolkolahkan ya, jangan lafisek ya, tetapi lafisku. Nah, begitu. Jadi tunaikan dulu rokhawah dari huruf sin, setelah itu syiddah dan kolkolah dari huruf qaf ya. Syiddah dan kolkolah dari huruf qaf. Baik, lanjut ya, kita lanjutkan ke beberapa ayat lagi, yaitu di 138 ya, 138. 138 ini mana ini? Oh, di sini ya. Ya, di lafat ini. Pada lafat ini ya, yaitu pada lafat hurrimat uhuruha. Ya, ini tidak boleh diidghamkan ya. Ini harus dibaca dengan izhar ya. Walaupun tadi ya secara sifat ini karakternya pun lebih kuat dari huruf dha daripada huruf ta. Tetapi ya kita sesuaikan lagi dengan cara membacanya ya. Maka di sini tidak boleh dibaca dengan dengan idgham, tetapi harus dibaca dengan izhar. Maka huruf taknya tidak boleh diidghamkan ke huruf dha ya. Hurrimat hurrimat ya, bukan hurrimadzu ya. Jadi taknya harus disempurnakan dulu, kemudian baru ke huruf dha-nya. Lanjut ya, itu ya mungkin beberapa orang bagi yang belum bisa apa namanya melafatkan huruf-huruf yang tebal di sini akan sedikit kesulitan ya. Tapi ya Bismillah ya, yang penting diikhtiarkan dengan semaksimal mungkin. Ya, nanti urusan bisa atau tidaknya ya serahkan kepada Allah saja. Yang penting sudah berusaha.
Tetapi jangan kemudian menerima apa adanya ya. Ya sudah saya nggak bisa ya nggak usah ngoyo-ngoyo begitu. Nah itu yang kurang tepat ya. Nah, tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Kemudian lanjut di lafadz pelik berikutnya di ayat 146 ya 146 yaitu di mana ini 104 di sini ya 146 yaitu di auma ikhtalato ya bi'al bi'almin ya bi'almin ya. Nah ini kalau diwakafkan maka mimnya harus disukunkan ya dan tunaikan rokhawah dari huruf dha kemudian tawasudnya huruf mim maka jangan bi'azm ya bi'azm ya tapi ya bi'al ya bukan bi'azm kalau bi'azm zem begitu maka huruf dha-nya ini jadi qalqalah nanti. Nah, maka alirkan dulu bi'al ya bi'al Nah, seperti itu. Memang beda-beda tipis ya. Tapi ya memang harus begitu ya. Kalau kita membaca Al-Quran sesuaikan dengan sifat hurufnya masing-masing. Kemudian yang terakhir ini di 163 ya. 163 mana ini? 163 oh di sini. Ini yang tadi ya. Nah, sama persis dengan yang ayat sebelumnya tadi ya. Lupa ayat berapa tadi. Yaitu fokus pada lafat ana ya. Di sini kalau disambung ya, nanya diwasolkan, nunnya terbaca pendek. Wa ana awwalul muslimin ya. Bukan wa ana awwa, tetapi wa ana awwalu ya. Wa ana awwalu. Nunnya, nanya, lafat ana di situ dibaca pendek ya. Ada tanda sifirnya ya namanya sifir mustatil ya, sifir mustatil. Ya, sehingga kalau diwasolkan sampai akhir ayat maka dia dibaca dengan pendek ya, tidak dibaca dengan panjang. Ya, mungkin itu ya untuk surah Al-An'am sudah selesai di buku ini sampai ayat 163. Berarti 64, 65 ya tidak ada yang dianggap pelik yang disampaikan di buku ini. Berarti insya Allah nanti kita lanjutkan ya pekan depan di surah yang baru yaitu surah Al-A'raf ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau ada, silakan kalau ada. Kalau enggak ada, kita cukupkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang dibahas ada manfaatnya. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua, baik yang mendengar langsung ataupun yang melalui rekaman nantinya. Semoga Allah panjangkan umur kita untuk bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya.
Kita tutup forum ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.